Makanya yang kita lakukan adalah memperkuat potensi-potensi kita untuk bersatu, potensi-potensi kita untuk menyatu, untuk bekerja sama. Itu yang harus kita lakukan, dan jangan kita mengikuti provokasi-provokasi yang membuat kita berpecah belah. Kita ini punya modal yang sangat kuat untuk bersatu dan menjadi kuat. Namanya guyub, Pak. Saya ngobrol dengan seorang wartawan senior yang menjadi kepala perwakilan Al Jazeera di Asia Tenggara dan Asia Timur, kedudukannya di Kuala Lumpur. Satu saat saya ngisi di Kuala Lumpur International Book Fair, apa istilah mereka, pameran buku antar bangsa Kuala Lumpur, beberapa tahun yang lalu. Itu saya hadir di sana ngisi acara di Kuala Lumpur International Book Fair. Kemudian setelah selesai acara saya diculik sama beliau ini, kepala perwakilan Al Jazeera Asia Tenggara. Akhi, ngobrol-ngobrol di rumah saya, dia ngomong bahasanya campur-campur gitu ya, bahasa Arab, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Melayu. Dan diajaklah saya ke apartemennya, kita ngobrol banyak. Salah satu obrolannya menarik, teman-teman, insya Allah. Kata dia, Indonesia luar biasa. Apanya yang luar biasa, kata dia? Indonesia itu keren dan punya potensi betul-betul untuk memimpin kebangkitan. Dari mana Anda tahu? Satu, kata dia, Indonesia itu kekuatan ukhuwahnya kuat. Dari mana? Saya bilang, saya yang orang Indonesia tidak merasa begitu. Dia cerita begini, saya ini tinggal di sebuah negara yang ada banjir waktu itu di sebuah negara bagiannya. Gara-gara pemerintah negara bagian ini berasal dari partai yang berbeda dengan partai penguasa di pusat, gitu ya, maka negara bagian ini tidak dibantu sama sekali. Sampai bulan ketiga setelah banjir besar itu, dia masih menemukan seorang nenek ngeruin lumpur dari dalam rumahnya. Kata dia, di Indonesia ini haram, gak mungkin terjadi. Kenapa? Kalau di Indonesia ada banjir kayak begini, rumah nenek-nenek kayak begini, ini pasti sasaran kerja bakti hari pertama. Betul gak? Betul. Kerja bakti itu Indonesia banget, kata dia. Saya gak nemukan di sini. Terus saya ketemu pemerintah federal, saya bilang ke mereka, kenapa nggak belajar dari Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Tahu nggak? Hari ini tsunami, 3 hari kemudian, 40 tahun ya, GAM sama TNI berperang. Tapi kena tsunami, 3 hari pasca tsunami, ngusung drakbar isinya mayat, yang depan seragam TNI, yang belakang seragam GAM. Kata dia, Indonesia ajib, kata dia. Indonesia itu menakjubkan. Itu 40 tahun berperang, ngurus mayat pasca tsunami, ngusung angkat mayat bareng, kata dia. Indonesia. Belum lagi Indonesia itu keren recovery-nya. Dia cerita tentang recovery di Amerika dari badai. Waktu itu namanya badai apa gitu ya. Yang jelas kalau badai itu pasti namanya nama perempuan. Badai Lisa, badai Katrina. Kenapa? Kok badai itu namanya perempuan? Kenapa para ahli cuaca menamakan badai selalu nama perempuan? Karena sifatnya seperti perempuan, susah ditebak. Itulah badai gitu ya. Nah, badai Katrina kalau tidak salah itu ancur-ancuran, itu recovery-nya berbulan-bulan. Dia membandingkan ada gempa di kota Bam di Iran. Itu bulan ketiga setelah gempa, dia masih menemukan ada orang nangis di depan rumah yang hancur, nangis-nangis, meratap-ratap. Dia cerita, sebagai perwakilan Al Jazeera saya ngeliput bantuan-bantuan yang datang dari Qatar. Kalau ini saya merasakan juga, saya cerita balik gitu. Jadi ada seminggu setelah gempa Jogja, ada muhsinin, donatur dari Qatar, itu saya antar untuk ngantar bantuan ke Bantul yang gempa. Apa yang terjadi kata dia? Ya Salim, minal musibah. Aduh Salim, ini musibahnya di mana? Kalau saya kok laporan donasi saya kayak begini, donatur saya lari semua. Kenapa? Dia mau menyampaikan bantuan, gambaran orang Arab, orang kena gempa. Itu kayak di Iran itu. Masih sampai 3 bulan kemudian meratap-ratap nangis di depan rumahnya yang hancur. Lah di Bantul, kerja bakti sudah bersih.
Di Bantul, dia mau nyampaikan bantuan, dibikinkan panggung, ada dekorasinya, ibu-ibu sudah berdandan pakai seragam Aisyah dan Muslimat NU, itu ya. Dia datang disambut tola al-badru alaina. Terus kemudian anak-anak itu hadroan, dia disuguh ada lemper, ada wajik, ada oran-oran, ada macam-macam makanan gitu. Kata dia, "Hei Salim, musibahnya di mana?" Ini namanya walimah, bukan musibah, kata dia. Ini saya kalau difoto kayak begini, menyampaikan bantuan kok di tempat kayak begini di panggung, saya kirimkan fotonya ke Qatar, donatur saya kemudian stop bantuan, itu bukan musibah, kata dia. Terus gimana? Ya cari tempat yang masih agak ancur-ancuran dong, saya mau difoto di situ. Itu difoto di situ, minta diulang berapa kali. Kenapa? Karena penerima bantuannya senyum. Di foto itu senyum. Kata dia, kalau penerima bantuannya senyum, nanti saya dikira sandiwara, kata dia. Loh, nyatanya orang sini memang sudah senyum semua lah, gimana gitu. Kata dia, Indonesia ajib. Indonesia ini luar biasa. Kekuatannya itu luar biasa. Ini yang ingin kita bangkitkan ya sebagai sebuah semangat. Kita punya guyub, kita punya kerja bakti, kita punya ketangguhan menghadapi musibah yang seperti itu. Kayak ya sekarang ada corona di mana-mana, Indonesia itu hiburannya. Kita dari dulu makan ganjel ril. Orang Palembang makan kapal selam. Dan lain sebagainya, itu lelucon. Tetapi ya memang Indonesia ini nggak panikan. Indonesia ini musibah biasa. Di luar negeri ada teroris, Pak. Daerah itu steril. 3 minggu, Pak. Di Indonesia lagi diliput live, polisinya nyerbu, bakul cilok lewat. Jadi saya bilang, Indonesia itu memang luar biasa. Teroris itu nggak punya harga diri di sini. Subhanallah gitu ya. Jadi tontonan pedagang cilok ngumpul semua masuk dalam live. Itu orang luar negeri bertanya-tanya, bener nggak sih Indonesia itu terorisnya serius nggak sih? Nah nyatanya malah pada ditonton, pada makan cilok, pada minum es degan gitu. Nggak masuk Indonesia itu. Jadi dalam logika awam seluruh dunia, Indonesia itu sering sangat aneh. Kita ini santuinya luar biasa. Ini pemerintahan kayak begini nih kalau di luar negeri, wah sudah kayak apa rakyatnya, khawatirnya, ngerinya, takutnya gitu ya. Tapi kita, sobudo. Kita ini santuy sekali. Maka ini kekuatan, Pak. Insya Allah menurut saya ini kekuatan. Tinggal bagaimana kita menyatukan yang berserak-serak ini supaya nanti ada manajer yang baik yang bisa menyatukan berbagai macam potensi. Saya tuh kalau keluar negeri, Pak, malah sombong. Enggak, saya ketemu dengan, Masya Allah ya, diaspora Indonesia di luar negeri itu pakar-pakar ngeri, Pak. Teknologi 4G dan 5G, namanya Dr. Khairul Anwar penemunya di Jepang sih, tapi orang Indonesia. Teknologi pemetaan lahan terbaik yang sampai bisa mengetahui tanahnya kandungannya apa padahal cuma potret dari udara. Itu namanya Dr. Arif Budiman, orang Indonesia tinggalnya di Chicago. Ngeri-ngeri, Pak, orang Indonesia itu. Penemuannya itu serem-serem gitu. Jadi kalau soal mau bangkit menjadi sebuah kekuatan, modal kita sudah ada. Yang kurang leader. Karena kita punyanya cuma dealer. Itu masalah. Terima kasih. Allah alam.